Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari, Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PAW yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudari, kekasih-kekasihku semua yang mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini melalui siaran langsung. Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudari bersuka cita, amin. Aduh kangen ya, sudah sering saya tinggal, saya minta maaf. Kemarin saya ke Solo ada tugas sinode, kemudian Jumatnya diajak Pak Gembala ke Semarang, Kamisnya diajak Pak Gembala ke Semarang, jadi Jumat saya tidak bisa menemani teman-teman saudara-saudariku semua di tempat ini. Ada oleh-oleh dari Solo, ada oleh-oleh. Kita siapkan dulu Alkitab kita di Ibrani 11 pasal 29-30, ada oleh-oleh dari Solo. Ceritanya begini, oleh-olehnya cuma cerita. Ceritanya begini, ada seorang pendeta senior di sebuah gereja, kemudian dia itu berkhotbah. Nah, kebetulan ada keponakannya yang baru datang dari kota lain, datang di gerejanya. Nah, khotbahnya tentang mujizat. Dia berkhotbah tentang Yesus memberi makan berapa? 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, berapi-api khotbahnya, selesai khotbah, makan bareng sama ponaknya, sama keluarganya. Pendeta ini tanya, "Nyoh, ya apa khotbahnya Om? Mantap enggak?" "Mantap Om, tapi kalau saya cuma bikin mujizat seperti itu saya bisa." "Loh, kok bisa?" "Iya Om, kalau saya disuruh bikin mujizat seperti yang Om khotbahkan tadi pagi, saya juga bisa." "Loh, kamu jangan sembarangan loh." "Bisa. Lah, mau memberi makan 5 orang dengan 5.000 ikan dan 2.000 ikan, Pak saya pasti bisa." "Loh, kok bisa? Loh tadi Om salah ngomong." "Iya, ternyata di setel rekamannya, YouTube-nya, loh iya Pak pendetanya salah ngomong. Tuhan Yesus memberi makan 5 orang dengan 5.000 roti dan 3.000 ikan." "Oh iya, Om salah ngomong ya." Lah ibadah raya kedua, nah ini kan ibadah rayanya kita cuma satu ya Bapak Ibu Saudari, saya rindu nanti ibadah raya sore nanti ada minggu ya. Aminnya cuma satu. Ibadah raya kedua, Omnya khotbah lagi, pendetanya khotbah lagi. Kali ini dia ingat-ingat betul jangan sampai salah omong. Ya toh? Terus pendetanya khotbah, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Dengan sebagainya. Lah setelah khotbah, setelah makan malam, ngobrol lagi sama ponaknya. "Nyoh, ya apa? Khotbahnya betul kan sudah?" "Betul Om, sudah betul. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi saya juga bisa kalau cuma bikin mujizat seperti itu." Ponaknya ini ngomong gitu, "Loh kamu jangan macam-macam loh, apa bisa kamu? Lah sisanya tadi pagi masih banyak kok. Tadi pagi kan 5 orang tok dikasih makan 5.000 roti, sisanya masih banyak untuk sorenya." Bapak Ibu Saudara-saudari, ini berbicara tentang apa mujizat Bapak Ibu Saudara-saudari, saya diberi tema, sekarang tema besar tiap bulannya ada. Untuk semua pembicara, ya teman-teman pembicara, tema besarnya bulan ini adalah iman yang mendatangkan mujizat. Saya diberi tema iman yang mendatangkan mujizat. Juga nanti ibadah 24 worship, ibadah doa malam, ibadah raya, semua pembicara menyampaikan tema yang sama untuk bulan ini adalah iman yang mendatangkan. Siapa yang percaya ada mujizat untuk kita? Udah belum semua loh. Coba colek suaminya, colek sebelahnya. Ada mujizat loh. Loh harus percaya. Ibrani 11 ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saya ulangi, karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Ini mujizat Bapak Ibu Saudari. Karena apa? Karena iman. Karena kita mempunyai iman, kita akan mendapatkan mujizat seperti bangsa Mesir.
Karena iman mereka mendapatkan mukjizat, telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tembok runtuh cuma dikelilingi 7 hari itu adalah mukjizat. Karena apa? Karena iman. Saya percaya dan saya berdoa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang teguh. Dan karena iman itu mukjizat ada di dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang buntu karena iman, mukjizat terjadi, ada jalan keluar. Penyakit yang belum disembuhkan, ketika engkau dan saya mengalami satu sakit penyakit, milikilah iman. Karena iman, penyakit kita disembuhkan. Karena iman, rumah tangga kita yang kelihatannya tidak baik-baik saja. Suami istri selalu bertengkar. Anak-anak tidak patuh sama orang tua. Anak-anak meninggalkan Tuhan, tetapi karena iman, percayalah mukjizat terjadi, keluarga dipulihkan. Karena iman, apapun pergumulanmu, apapun pergumulan saya, karena iman, percayalah mukjizat masih ada untuk kita semua. Tidak ada yang amin. Tetapi pertanyaannya, iman seperti apa? Tema besar yang diberikan pada saya adalah iman yang mendatangkan mukjizat. Iman seperti apa yang mendatangkan mukjizat? Apakah iman yang up and down? Apakah iman yang naik dan turun? Di gereja kita imamnya tebal. Oh, setelah kita memuji menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, oh iman kita tumbuh. Tetapi ketika kita keluar dari pintu gereja dan mendapati masalah masih ada di kehidupan kita, kemudian kita menjadi tidak percaya. Ketika kita tidak percaya, apakah mukjizat itu masih ada untuk kita? Pertanyaannya, iman seperti apa yang mendatangkan mukjizat? Apakah iman seperti Petrus yang berjalan di atas air? Petrus sempat berjalan di atas air loh. Satu-satunya orang yang bisa berjalan di atas air selain Yesus adalah Petrus. Petrus sempat berjalan di atas air, tapi sejenak imannya muncul ketika lihat Yesus berkata, ya ini aku datanglah kemari. Petrus berjalan di atas air, tetapi ketika dirasanya toleh-toleh kanan kiri, anginnya ia rasakan, ada gelombang ombak di sana, kemudian imannya menjadi turun dan ia kembali tenggelam. Apakah iman seperti itu yang mendatangkan mukjizat? Pagi hari ini kita akan belajar ada 3 iman yang bisa mendatangkan mukjizat. Yang pertama, Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Saya ulangi, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti anak-anak kecil itulah yang empunya kerajaan surga. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan meletus balon. Loh gak enak loh mau pada. Tetapi anak kecil tidak protes. Ini berbicara tentang apa? Iman yang mendatangkan mukjizat yang pertama adalah iman yang tidak rumit. Anak kecil tidak pernah rumit memikirkan, balonku ada 5, merah apa katanya? Merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Loh gak enak loh. Anak kecil tidak pernah memikirkan hal-hal yang rumit.
Bila kita beriman seperti anak kecil yang tidak rumit. Jangan memiliki iman yang rumit. Karena firman Tuhan mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saya ulangi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada berapa banyak kita memiliki iman, kita mengikut Tuhan dengan cara yang rumit. Cara rumit seperti apa itu tadi? Memakai akal kita. Oh Tuhan, penyakitku ini, aku percaya Engkau sembuhkan, tetapi kata dokter kok tidak bisa disembuhkan. Rumit. Oh Tuhan, pekerjaanku belum ditolong, aku belum diberkati, tetapi aku percaya Engkau akan memberkati. Tetapi ketika ditunggu-tunggu, oh Tuhan, ya apa caranya? Bagaimana caranya? Lantas mendiktik Tuhan, A, B, C, dan D. Kita menjadi rumit sama Tuhan. Kita tidak seperti anak kecil yang tidak rumit. Tuhan sendiri mengatakan, orang-orang yang menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ya akan mendapatkan mukjizat. Tetapi ketika kita anak-anak Tuhan tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, kita tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita mengikut Tuhan tidak rumit, tidak protes, tidak menuntut Tuhan. Kita mengikut Tuhan dengan iman yang tidak rumit, iman yang sederhana kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Yang sederhana seperti apa sih? Ya Tuhan, aku percaya Engkau menolongku. Kita tidak usah memikirkan cara Tuhan menolong kita, tapi kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Itu iman yang sederhana. Dan Alkitab saya mengatakan, lalu Tuhan memeluk kita sambil meletakkan tangannya di atas kepala kita, dan Tuhan memberkati kita, dan Tuhan memberikan mukjizat kepada kita. Saya berdoa, kita adalah anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan dengan tidak rumit. Kita mempunyai iman yang tidak rumit, kita memiliki iman yang sederhana, yaitu apa? Percaya saja pada Tuhan. Iman yang kedua, iman bagaimana yang mendatangkan mukjizat yang kedua? Kita baca di Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Iman yang kedua, yang pertama tadi iman apa? Yang kedua, iman yang tidak baper. Baper itu apa? Tahu ya Bapak Ibu Saudari? Bawa perasaan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Diusir loh Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita dapati, kita akan baca selanjutnya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28. Judul perikop ini adalah perempuan Kanaan yang setia, yang percaya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudari, ibu ini tidak baper. Pertama dia disuruh pergi, bahkan dengan keras. Yesus mengatakan, menggunakan
kata-kata apa tadi, Bapak Ibu Saudari? Ketika ibu itu baper, kemudian dia menjadi tidak percaya. Berapa banyak dari kita yang baper ketika pergumulan kita belum dijawab, masalah kita belum jawab, mujizat belum ada dalam hidup kita, kemudian kita marah sama Tuhan. Wes gak Tuhan-Tuhanan, percuma. Berapa banyak kita yang kecewa sama Tuhan ketika mujizat itu belum ada dalam hidup kita. Pagi hari ini kita belajar, jangan memiliki iman yang baper, yang mudah kecewa, yang mudah salah paham sama Tuhan. Karena memang Bapak Ibu Saudari, menunggu terlalu lama itu adalah salah satu pembunuh iman. Iman kita bisa mati karena kita menunggu terlalu lama. Bapak Ibu Saudara-saudari ingat kisah Zakaria dan Elisabet. Mereka menunggu kehadiran anaknya, memiliki anak, yaitu siapa? Yohanes Pembaptis. Mereka menunggu terlalu lama. Mereka menunggu sangat lama untuk mempunyai seorang anak. Bahkan Elisabet di sana dikatakan dicap sebagai perempuan yang memiliki aib, yaitu apa? Mandul. Yang tidak bisa mempunyai anak. Mereka menunggu sangat lama sampai ketika jawaban doa mereka dijawab, malaikat Gabriel pada saat itu datang menghampiri Zakaria. Zakaria menjadi tidak percaya. Bahkan ketika doanya dijawab, iman Zakaria sudah mati. Zakaria pada saat itu tidak percaya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi pada kami? Istriku sudah tua dan aku pun sudah tua. Bagaimana aku bisa mempunyai anak? Gabriel sampai bingung, loh aku ini malaikat Tuhan, diutus sama Tuhan, memberitakan bahwa engkau akan mempunyai anak. Tetapi Zakaria pada saat itu imannya sudah gugur. Karena apa? Zakaria menunggu terlalu lama. Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, ketika kita menunggu terlalu lama, oh Tuhan, aku kok tidak diberkati. Sudah beberapa tahun ini pekerjaanku kering. Kapan mujizat ini datang dalam pekerjaanku? Oh Tuhan, aku sakit. Kapan aku engkau sembuhkan? Lantas ketika kita menunggu lama, iman kita menjadi mati. Ada berapa banyak kita yang menjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Milikilah iman yang tidak baper. Yang tidak kecewa sama Tuhan. Seperti ibu dari Kanaan tadi. Ketika mendapati. Mari kita baca ulang. Mulai ayat 21 maaf. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Seperti kita, Tuhan Yesus kasihanilah aku sakit, perekonomianku tidak baik-baik saja, pekerjaanku tidak diberkati, keluargaku kacau balau, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Bahkan lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ketika keadaan itu menimpa kita, apakah kita tetap bisa seperti ibu itu? Ibu dari Kanaan itu, ketika Tuhan Yesus belum menjawab doa kita, pekerjaan kita belum dipulihkan, rumah tangga kita belum dipulihkan, penyakit kita belum disembuhkan, apakah kita tetap bisa seperti itu? Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Apakah ketika itu terjadi pada kita? Keadaan itu terjadi pada kita, iman kita tidak menjadi baper dan kita tetap berkata, Tuhan Yesus tolong aku. Apakah kita tetap meminta pertolongan kepada Tuhan? 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika engkau dan saya diperlakukan seperti itu, pertanyaannya, apakah engkau tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan? Loh, ini pertanyaan besar loh. Jangan-jangan kita berkata, oh kalau begitu tidak Tuhan-Tuhanan. Apa jadinya ketika Tuhan menjawab, kalau begitu aku juga tidak Johanes-Johanesan. Repot Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita baper, kita yang repot. Tetapi kita pagi hari belajar kepada ibu ini. 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ibu ini tetap beriman. Imannya tidak baper, imannya tidak terbawa perasaan, imannya tidak bisa menang mengalami kekecewaan, tidak sakit hati. Lantas 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Saya berdoa, ketika iman kita tidak baper, kita tidak kecewa sama Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya Tuhan akan berkata, oh Johanes, besar imanmu. Oh Edis, besar imanmu. Oh anak-anakku semua, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan mujizat itu menjadi bagian buat kita semua. Iman yang mendatangkan mujizat yang ketiga adalah Yohanes pasal 11 ayat 39, 40, dan 41 bagian A. Alkitab saya mengatakan iman tanpa perbuatan adalah, saya kok keliru imam terus, Pak Imam tidak datang ini sih. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang ketiga supaya mendatangkan mujizat adalah iman yang melakukan tindakan. Iman yang pertama tadi apa? Bapak Ibu Saudari, ada yang ingat? Tidak rumit, iman yang sederhana. Iman seperti perwira di Kapernaum. Itu iman yang sederhana, yang tidak rumit. Wes Tuhan, tidak usah repot-repot datang ke tempatku, kamu ngomong saja, hambaku sembuh, maka hambaku akan sembuh. Ini iman yang sederhana. Seperti iman dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Oh Tuhan, asal aku bisa menjamah jubahmu, aku akan sembuh. Ini iman yang sederhana, yang tidak rumit. Tidak perlu, oh Tuhan aku harus berdiri di hadapanmu, engkau menumpangkan tangan di kepalaku, maka aku akan sembuh. Tidak serumit itu. Perempuan 12 tahun pendarahan ini mempunyai iman yang tidak rumit, yang sederhana. Asal aku bisa menjamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Ini iman yang sederhana. Yang kedua, iman yang mendatangkan mujizat tadi apa? Yang tidak baper, tidak kecewa sama Tuhan, tidak sakit hati, yang bisa menjaga hati, menang atas kekecewaan. Yang ketiga adalah iman yang melakukan tindakan. Ceritanya begini, Lazarus itu kan waktu itu sudah mati berapa hari? 4 hari, kemudian Yesus datang, kemudian Yesus membuat mujizat, membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Kata Yesus, angkat batu itu. Nah ini kan Lazarus punya 2 saudara, Marta sama Maria. Kalau Marianya nurut Bapak Ibu Saudara, lah Martanya agak ngengkelan. Ngengkel bahasa Indonesianya apa ya? Ngeyel masih bahasa Jawa loh. Ngeyel bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Kurang tepat kalau menurut enggak.
Ya pokoknya ngeyel gitu ya. Marta ngeyel. Yesus berkata, angkat batu itu. Marta ngeyel. Saudara orang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ngengkel Bapak Ibu Saudari. Ketika Tuhan mau membuat mujizat atas masalah kita, ada berapa banyak kita yang ngengkel. Apa iso toh Tuhan? Dokter yang ngomong, kankerku ini stadium 4. Apa bisa toh Tuhan? Rumah tanggaku pulih, wong suamiku ini belum pulang 1 minggu. Tapi Tuhan Yesus itu baik Bapak Ibu Saudari. Ketika Marta ngengkel, Tuhan ya sudah berbau sebab Tuhan 4 hari ya mati. Mungkin kalau saya jadi Yesus saya berkata, tutup mulutnya. Tutup mulutmu gitu ya. Kalau saya yang jadi Tuhan, tapi Tuhan Yesus itu baik. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Tuhan Yesus itu baik. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41 bagian A. Maka mereka mengangkat batu itu. Maka mereka mengangkat batu ini berbicara tentang apa? Kita melakukan tindakan. Ketika Tuhan Yesus ada dan selalu ada untuk kita, membuat mujizat untuk kita, anak-anak yang beriman, biarlah kita mempunyai iman yang melakukan tindakan. Ketika Yesus mengatakan, angkat batu itu, percayalah, ada mujizat buat kita semua. Apakah kita mengangkat batu itu? Ini pertanyaan. Ketika kita tidak mengangkat batu itu, mujizat tidak akan pernah terjadi. Ketika kita tidak melakukan bagian kita, bagaimana Tuhan melakukan bagiannya? Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun masalahmu di pekerjaan, lakukan bagianmu. Tetaplah beriman dan lakukan bagianmu. Apapun masalahmu, kerumitan di rumah tanggamu, lakukan bagianmu. Lakukan bagianmu, selebihnya serahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berdoa, kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki 3 iman yang mendatangkan mujizat. Yang pertama apa? Tidak rumit. Yang kedua? Iman yang tidak baper. Yang ketiga? Iman yang melakukan tindakan. Saya berdoa kita adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai 3 iman itu. Dan percayalah, mujizat pasti terjadi bagi kita semua. Kalau boleh saya rangkumkan, dari ketiga iman yang mendatangkan mujizat itu adalah apa Bapak Ibu Saudari? Percaya. Ketika saya memiliki iman yang tidak baper, itu berbicara, saya percaya. Ketika saya memiliki iman yang melakukan tindakan, ini berbicara tentang saya percaya. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudari. Seorang pengerja di gereja, seorang hamba Tuhan yang masih muda, mereka satu kelompok, mereka diutus ke sebuah daerah yang cukup terpencil, tidak ada listrik. Ada enggak sekarang di Indonesia yang masih belum ada listriknya? Mungkin masih ada ya? Masih ada ya? Nah, mereka diutus ke sana. Mereka diutus ke sana, malam-malam gelap kan? Malam-malam gelap. Sementara satu orang pengerja ini harus menuju ke desa B untuk mengantarkan sesuatu. Dan semuanya ada tugas masing-masing, dia harus sendirian. Kemudian dia membawa, tidak ada senter, pakai senternya HP, gitu, senternya HP. Kemudian dia berjalan, dia percaya pengerja ya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, sambil bernyanyi, firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wah, ini ada cerita lagi tentang lagu ini. Ini lepas dari tadi ya. Di sebuah gereja, seorang WL menyanyikan lagu ini. Firman-Mu terang bagi kakiku. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, ini yang main keyboard ini kebetulan hari itu ada perubahan jadwal ibadah seperti kita. Dari jam 9 ke jam 7. Isuk mentok Pak Koordinator, ini masih pagi, kemarin habis pelayanan gitu, ini suruh main lagi jam 7. Tergopoh-gopoh berangkat, di tengah jalan dia pengen es krim di sebuah, es krimnya kan gini, yang gini loh. Telolet, telolet, telolet. Nah, dia pengen itu, masih terbawa dari gereja karena jamnya mepet, dia tidak sempat beli es krim. Nah, main keyboard sama mikir itu. Ketika WL-nya pengen lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, bagi jalan. Nah, harusnya seperti itu nadanya. Lah ini yang pemain keyboardnya sudah terbawa sama es krim itu. Telolet, WL-nya bingung. Waduh, harusnya bingung kok jadi telolet. Ditunggu-tunggu banget telolet. Ya Pak, telolet, ya Pak, gol situ. Oh ya, telolet. Hanya lagunya WL-nya jadi pusing, jadi lagunya jadi. Coba dinyanyikan lagu firman-Mu dengan nada es krim itu tadi, coba. Firman-Mu. Nah, seperti itu. Selesai ibadah mereka kejar-kejaran Bapak Ibu Saudara. Nah ini tadi kembali ke hamba Tuhan ini, hamba Tuhan yang masih muda ini berjalan di kegelapan malam membawa senternya HP. Nah dia tuh lupa ngecas HP-nya, kemudian HP-nya drop baterainya, mati, waduh tidak ada senter, gelap gulita. Tapi dia tetap bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Tapi tidak ada penerangan, sampai akhirnya dia terperosok jatuh ke jurang. Wah dia menggapai-gapai akhirnya selamat Tuhan. Bapak Ibu Saudari, menggapai ada akar pohon dia gapai dan dia bergantungan di sana. Lantas dia berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan, aku mau jatuh. Aku bisa mati kalau jatuh ke dalam jurang-jurang ini sangat dalam kelihatannya. Lantas di surga lagi banyak permintaan Bapak Ibu Saudara. Ini ilustrasi Bapak Ibu Saudara ya. Di surga banyak permintaan. Si A minta tolong ini, semua minta tolong. Lah malaikat diutus sama Tuhan untuk tolong ini. Tinggal satu malaikat kecil yang masih junior. Lah sayapnya besar, badannya kecil. Sehingga dia tinggal ini malaikat yang untuk menolong si hamba Tuhan yang terperosok jurang. Iya, bisa berangkat tolong. Lah singkat cerita, malaikat ini datang kepada hamba Tuhan ini. Hamba Tuhannya senang, wah pertolongan Tuhan datang, tapi kok kecil ya malaikatnya ya. Apa bisa nolong saya? Apa bisa ngangkat saya naik ke atas dari jurang ini? Malaikatnya bilang, percayalah, Tuhan bilang, lepaskan pegangan tanganmu. Lepaskan saja. Loh, enggak bisa, kalau saya lepas ini saya bisa jatuh. Kamu mestinya ngangkat saya ke atas. Tapi kelihatannya kamu kecil, enggak bisa ya. Tuhan bilang, malaikat bilang, Tuhan bilang lepaskan pegangan tanganmu dari akar pohon itu, lepaskan. Hamba Tuhan ini tidak percaya, tidak bisa. Kalau aku lepaskan aku mati. Terus kamu pergi sana. Malaikatnya pergi, laporan sama Tuhan. Tidak mau Tuhan, tidak mau lepaskan. Hamba Tuhan ini, hamba Tuhan yang masih muda ini, sepanjang malam dia berpegangan pada akar itu. Sambil ngomel, oh Tuhan tidak tolong saya. Imannya menjadi baper. Oh Tuhan tidak tolong saya, padahal aku melakukan pekerjaanmu Tuhan. Aku diutus ke daerah terpencil ini untuk melakukan pekerjaanmu, kenapa engkau tidak menolongku?
Dia mengandalkan kekuatannya, memegang akar pohon ini supaya tidak jatuh. Sampai suatu saat pagi merkah, pagi merkah. Bahasa puisi ini. Pagi merkah dengan indahnya, matahari terbit dari sebelah timur ya Bapak Ibu saudara, timur, dan terang. Dia terbangun, yang sempat tertidur dia terbangun, masih dengan tangan mengikat, memegang akar pohon ini. Sudah pagi, sudah kelihatan aku bisa naik ke atas. Dia naik ke atas. Sebelum dia naik ke atas, melanjutkan langkahnya untuk naik ke atas, aku ingin tahu seberapa dalam jurang ini, supaya aku bisa bercerita kepada teman-temanku. Aku bisa naik ke atas, aku hampir terperosok ke jurang, aku hampir mati ke jurang itu. Sedalam apa sih jurang ini? Ia lantas melihat ke bawah. Loh, dia berada di sini, dia memegang akar pohon. Dasar jurang ini cuma segini, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah sampai di dasar jurang semestinya. Betul kata malaikat itu tadi, lepaskan talimu, biar engkau jatuh di dasar jurang, tidak apa-apa. Jurangnya cuma sejauh ini. Ini berbicara tentang apa? Kita tidak percaya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu sudah datang, tetapi kita tidak percaya. Seperti hamba Tuhan itu di daerah terpencil, ketika dia terperosok ke dalam jurang, harusnya ia percaya. Ketika malaikat itu berkata, Tuhan berkata lepaskan pegangan tanganmu. Tetapi ada berapa banyak kita yang masih khawatir dan tidak mau melepaskan karena kita tidak percaya sama Tuhan. Mazmur 34 ayat 8 dan 9. Ayat 9 dulu, baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu saudari, ada berapa banyak kita ingin melihat dulu, ini apa, pertolongan Tuhan ini seperti apa. Alkitab saya mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita kembali ayat sebelumnya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya berdoa, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang percaya, yang memiliki iman yang mendatangkan mujizat. Saya undang tim PAW maju ke depan, saya undang tim pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapak Ibu saudara-saudari, ayat terakhir Lukas 12:27. Bapak Ibu saudara-saudari, jika itu engkau dan saya yang pagi hari ini ada pergumulan, ada sebuah masalah, ada sebuah permintaan doa kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolong aku Tuhan. Pagi hari ini percayalah. Mari engkau dan saya percaya ada mujizat untuk kita. Asal kita memiliki iman yang tidak rumit, iman yang tidak baper, dan iman yang melakukan. Dan percayalah, ketika bunga bakung di padang gersang, Tuhan pelihara, percaya kita juga dipelihara Tuhan. Semuanya baik, semuanya baik. Penyakitmu baik, keuanganmu baik, pekerjaanmu baik, rumah tanggamu baik, semuanya baik, semuanya baik. Karena mujizat Tuhan ada bagi kita anak-anaknya yang beriman pada Tuhan. Sungguh ajaib diubah Lukas 12:27. yang ditebus Tuhan, bunga bakung
berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat. Lukas 12:27. Sungguh ajar diubahkan yang ditebus Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bapak Ibu saudara-saudari, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Pagi hari ini berbicara kepada kita. Percayalah mujizat. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib diubahkan yang Ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus sendiri berkata, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu saudara-saudari. Jangan takut. Oh Johannes jangan takut. Oh Bu Lili jangan takut. Oh Bu Sinta jangan takut. Anak-anak kesemuanya jangan takut. Hanya percayalah. Miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Oh Tuhan, ya Tuhan kami percaya kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami mau memiliki anak-anak-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang memiliki iman yang tidak rumit,